Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Kurnia Saputra dengan NIM 2405100073. Di mana di sini saya akan menjelaskan laporan percobaan saya dari praktikum mata kuliah mikroprosesor dengan judul Countdown Timer dengan implementasinya buzzer. Nah, di sini saya memiliki tujuan yang dimana untuk eh, sebentar untuk pengimplementasian countdown timer menggunakan buzzer ini untuk mengimplementasikan waktu yang dimana di sistem menghitung mundur, countdown itu kan artinya mundur secara akurat menggunakan fungsi waktu internal pada microcontroller. Selain itu, karena di sini kita menggunakan buzzer, tentunya kita juga bertujuan untuk feedback dari audio tersebut, yaitu mengintegrasikan buzzer piezoelectric untuk memberikan indikator suara yang dinamis. Jadi nanti ketika sistemnya sudah running, program sistemnya itu akan mengindikasikan buzzer sesuai dengan permintaan saya. Yang ketiga itu multitasking tiruan, yang dimana menerapkan manajemen waktu non-blocking agar sistem tetap responsif selama countdown. Jadi di sini dia hidup secara countdownnya itu secara konstan. Nah, kenapa secara konstan tidak tidak langsung mati gitu? Karena di sini saya ingin melihat bagaimana respon suara dan juga waktu secara bersamaan. Begitu. Selanjutnya, komponen yang saya gunakan itu menggunakan Arduino Uno yang disediakan oleh dari bengkel listrik. Yang kedua buzzer, yang ketiga itu modul RTC, yang dimana modul RTC ini real timer countdown kalau nggak salah. Itu tuh yang mengintegrasikan waktu. Kita menggunakan RTC di sini. Selain itu, selain RTC, buzzer juga mengubah sinyal elektrik yang darinya arus listrik itu diubah menjadi sebuah alarm suara yang memiliki frekuensi tinggi. Dan juga inti dari program ini itu menggunakan Arduino, yang dimana pemrosesan data kendali itu berbasis logika input atau output digital. Nah, dari beberapa program yang ada di Arduino IDE, efisiensi pemrograman dari variabel milis. Nah, dalam proyek ini menggunakan variabel milis itu sangat krusial karena untuk menghindari PCU blocking proses berbeda dengan delay. Nah, biasanya kalau misal kita menggunakan timer itu kan kita menggunakan delay. Yang dimana hal ini kalau kita menggunakan delay itu bisa menghentikan kerja CPU. Sedangkan milis bekerja seperti jam dinding yang dipantau terus-menerus tanpa menghentikan tugas yang lain. Nah, di sini itu ada persamaan yang kita dapat, yaitu delta T sama dengan delta waktu. T itu mengintegrasikan waktu sama dengan waktu sekarang dikurangi waktu yang lalu, yang dimana dia kurang dari sama dengan waktu interval. Logika perbandingan selisih waktu untuk eksekusi kode periodik yang nanti saya akan tampilkan. Nah, di sini itu kita integrasikan semisal 1000 milidetik, interval yang standar itu kita gunakan dalam 1 detik untuk setiap pengurangan angka countdown. Misal 2000 berarti 2000 milidetik itu mengintegrasikan 2 detik begitu. Selanjutnya, nah, skema koneksi perangkat. Di sini skema koneksi perangkatnya itu dia dari power ya, dari power kita menggunakan power dan ground. Buzzer itu kita masuk ke pin 13, output PWM atau digital. Buzzer main itu masuk ke grounding, di mana komunikasi serialnya itu kita menggunakan USB. Nah, detak standar detik 10 ke 6. Nah, jadi saya itu menggunakan logika di mana countdown 10 detik ke 6 itu dia berbunyi beep itu selama 50
millisecond, dan nanti ketika dia kurang dari 6 ke bawah, berarti 5 4 3 2 1, itu dia bipnya lebih cepat. Nah, karakter operasi ini itu memvisualisasi angka menurun stabil per detiknya di serial monitor. Bip pendek pada audio itu berdurasi 50 millisecond, yang dimana ini adalah standar tick. Dan nuansa atau respon yang diberikan itu kesannya tenang dan stabil layaknya jam dinding. Jadi dia bip 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 gitu. Dia sesuai dengan tempo jam dinding pada umumnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ketika angka kurang lebih dari 6 ke bawah, 5 4 3 2 1 itu, dia akan mengintegrasikan alert, yang dimana di sini dia mengindikasi zona merah. Di saat perhitungan menyentuh angka 5 ke bawah, sistem secara otomatis beralih ke mode peringatan yang lebih agresif. Di mana tadinya 50 millisecond, kita ubah menjadi 100 millisecond on atau 100 millisecond off, yang menghasilkan ritme yang lebih intens, lebih cepat. Jadi bip 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 bip, bip. Efeknya, respon yang bisa kita rasakan itu, pola ini dirancang untuk menyerupai device bomb, timer, atau ini parkir, sensor parkir. Nah, ketika jaraknya itu lebih 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 dekat, dia kan bipnya akan lebih cepat juga. Karena di sini saya mengintegrasikan dari kebanyakan film-film action yang diproduksi dari karya-karya beberapa sutradara, itu dia mengimplementasikan logika yang seperti ini agar sound effect atau psikologi penonton itu lebih merasakan perasaannya gitu, euforianya itu lebih ngena. Nah, fase puncaknya itu ketika waktu habis pada angka 0, program akan memicu statis panjang selama 200 detik. Selama 2 detik itu dia bipnya itu akan panjang bip gitu, dan dia akan langsung auto reset. Situs ini dia looping secara terus menerus agar, nah, kenapa saya bikin looping? Karena di sini saya hanya untuk mengamati bagaimana sistem microcontroller ini bekerja. Nah, validasi sistem via Proteus itu pastinya sama kurang lebih dengan rangkaian yang sebelumnya ditampilkan, karena emang ini filenya sepertinya rusak. Jadi kita skip. Nah, hasil analisis performa seperti yang tadi saya dibilang, ketika detik 10 sampai 6, bip atau suara tiknya itu dia stabil berkisaran 50 millisecond, dan itu memang kita set seperti itu. Detik 5 sampai 1 itu bipnya lebih cepat dan dia akan mengindikasikan urgent. Bip 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 bip, bip gitu. Nah, detik 0 dia alarm detik panjang. Jadi selama 2 detik itu dia akan berbunyi. Dan setelah 2 detik berlangsung, sistem akan langsung melakukan reset atau looping. Sistem ini berhasil memvalidasi logika kontrol waktu yang sinkron antara audio dan visual data serial. Nah, sebelum kita ke kesimpulan, saya akan memberikan bentuk program yang sudah saya buat. Sebentar.
Nah, di software Arduino IDE ini, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya di sini saya akan menjelaskan beberapa logika program. Pin buzzer itu kita masukkan dari pin 13, sedangkan hitungan itu integer dari hitungan itu kita mulai dari detik 10. Nah, dan waktu intervalnya itu mengintegrasikan bahwa 1000 itu kita integrasikan sebagai 1 detik. Nah, di sini looping yang dimana waktu sekarang itu kita memakai variabel milis yang dimana untuk looping tadi, jika waktu sekarang dikurangi waktu lalu kurang dari sama dengan interval, maka waktu lalu sama dengan waktu sekarang, dimana perhitungannya adalah mengindikasikan waktu dan juga perhitungan. Responnya itu akan beep standar setiap detik, dimana ketika pin buzzer high atau hidup itu dia memiliki memakai delay 100 dan dia langsung memulai perhitungannya. Nah, logika permintaannya, jika hitungan 5 sampai 1 berbunyi, buzzer menjadi lebih cepat. Jika hitungan 5 jika hitungan berarti 10, 9, 8, 7, 6 itu lebih kecil daripada 5, maka pin buzzer bunyi cepatnya itu dia akan hidup, ditandai dengan high di sini. Nah, selain itu, jika sudah berbunyi sampai detik 0, dia akan mengindikasikan bunyi dari buzzer itu selama detik dengan intonasi yang panjang, begitu. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pengimplementasian logika interval waktu dan juga buzzer feedback dari audionya itu, yaitu keberhasilan logika pemisah fase normal dan kritis memberikan representasi yang sangat intuitif bagi pengguna. Akurasi waktu pada penggunaan milis juga menjamin interval per detik presisi tanpa mengorbankan responsivitas mikrokontroler. Dan yang terakhir, simulasi dan realita pengujian pada Proteus atau saya menggunakan IDE firmware siap diimplementasikan pada perangkat keras fisik dan risiko error yang minimal. Begitu. Nah, kemungkinan itu yang bisa saya presentasikan pada pengimplementasian countdown timer. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.